Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bros. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, Bros. Kali ini kita lagi ada di Jalan Raya Narogong, tepatnya di daerah Bantar Gebang, Bros. Sekedar informasi aja nih, Bros ya, jalur ini dikenal dengan sebutan jalur tengkorak. Kenapa demikian? Karena informasi yang saya dapat, banyak banget nih kecelakaan terjadi di jalur ini, terutama sepeda motor. Jadi jalur ini memiliki struktur yang kurang baik, banyak cor-coran yang patah, dan aspal terkelupas, sehingga membuat laju kendaraan sulit dikendalikan. Dan jalur ini juga banyak dilalui kendaraan-kendaraan besar dan berat seperti kontainer, dan pasti juga truk sampah yang menuju TPS ya, Bros ya. Walaupun belakangan ini pemerintah Bekasi sudah berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta untuk jalur truk menuju Bantar Gebang bisa melalui Jati Asih dan Cipendawa. Jadi akses ke TPST tidak terlalu jauh, tapi tetap aja ya jalur ini sangat berbahaya buat kalian yang kurang tahu kondisi jalan di daerah sini tentunya, Bros ya. Oke, langsung aja, Bros ya. Kita mau menuju ke akses ke dalam TPST Bantar Gebang. Sekedar informasi nih, Bros, TPST Bantar Gebang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, Bros. Untuk luasnya saat ini 132,5 hektar yang awalnya dibangun pada tahun 1989 nih, Bros. Untuk informasi yang saya dapat, mulai tahun 2021 TPST ini menerima sampah dari warga DKI Jakarta berjumlah 10,6 juta jiwa, Bros. Jadi seluruh sampah warga DKI Jakarta bermuara di sini nih, Bros. Dan kondisi per Januari 2023 hampir dari 5 zona yang ada rata-rata tuh penuh semua nih, Bros, dengan ketinggian yang cukup fantastik 40-50 meter, Bros. Jadi kalian bisa bayangin ya, mungkin tingginya itu bisa sepatung pancoran luar biasa. Tapi saya minta maaf nih karena nggak bisa nunjukin semua zona yang ada karena banyak akses yang nggak bisa saya lewatin. Karena saya datang di saat Bantar Gebang itu sering banget diguyur hujan nih, Bros. Jadi aksesnya agak sulit gitu. Walaupun gunung-gunung sampah itu sudah memiliki akses jalan yang dicor, tapi seperti yang saya jelaskan di awal, dan cukup beresiko untuk saya naik terlalu jauh. Oke, menarik nih untuk diulas. Jalur cor yang dibuat di atas tumpukan sampah. Jadi, pengelola membuat akses jalan untuk truk-truk agar bisa naik ke atas nih, Bros. Ya, kira-kira sekitar 8 meter untuk luas dari jalan yang dibuat itu nih, Bros. Jadi, di lapisan pertama, gunung sampah akan digeser 8 meter ke tengah. Kemudian, digeser lagi berikutnya, digeser lagi 8 meter sehingga nanti menyerupai bangunan ikonik yang ada di Dubai nih, Bros, yaitu Burj Khalifa. Hehehe. Tapi perlu dicatat ya, Bros ya, truk-truk yang mampu naik ke atas ini hanya diperbolehkan untuk truk-truk yang memang masih layak ya, Bros ya, atau truk-truk yang masuk dalam kategori baru dan yang dipastikan tidak terlalu besar juga. Nah, bagaimana untuk truk-truk yang nggak memiliki kategori di atas? Bongkar muat tetap bisa, Bros, untuk dilakukan di bawah, namun perlu bantuan ekskavator agar sampah bisa dinaikkan ke atas gunung dan dilakukan secara ekstafet oleh ekskavator sampai ke atas nih, Bros. Oh ya, Bros ya, untuk TPS Bantar Gebang ini masuk wilayah Kelurahan Sumur Batu, Bekasi, Jawa Barat ya, Bros ya. Pasti kalian juga penasaran nih bagaimana sih kondisi warga Sumur Batu yang tinggal di dekat ini, Bro. Pasti kalian bertanya-tanya nih, apa ada kompensasi untuk warga sekitar?
Yap, benar sekali Bros. Pastinya pemerintah DKI Jakarta sudah menyediakan anggaran khusus untuk warga yang tinggal di Kecamatan Sumur Batu. Anggarannya itu berupa uang sebesar Rp300.000 per bulan, namun dana itu dapat diambil atau dicairkan per 3 bulan sekali Bros. Jadi totalnya kisaran Rp900.000 ya Bros ya. Oke, kita lanjut di depan pintu masuk TPST ya Bros ya, Bantar Gebang. Setiap truk yang masuk dan keluar ini wajib melakukan penimbangan dan pengecekan berkas nih Bros. Karena pemerintah DKI Jakarta harus mendata aktivitas TPST setiap harinya nih Bros ya. Dan juga untuk menghindari truk-truk ilegal yang bisa saja membawa sampah yang bukan dari wilayah DKI Jakarta. Itu bisa aja kejadian ya Bros ya. Oke, pertanyaan kalian pasti bagaimana nih kalau sampah warga Bekasi sendiri? Apakah ada lokasi khusus untuk itu? Ya, benar sekali Bros ya. Jadi, warga Bekasi memiliki 2 tempat khusus nih Bros untuk tempat sampah warganya. Nah, dibagi menjadi 2 tempat. Untuk Bekasi Kota, pemerintah Bekasi menyediakan TPS yang berada di bagian sisi utara dari TPST Bantar Gebang ini Bros, yang diberi nama TPS Sumur Batu. Walaupun areanya itu bisa ditembus melalui akses ini, namun pintu masuknya itu berbeda ya Bros ya, seperti yang gue jelasin di atas. Untuk TPS Sumur Batu sendiri, masuknya di Jalan Raya Narogong ya Bros ya. Jadi nanti kita lurus lagi dari Jalan Raya Narogong. Kalau tadi kita belok kanan, ini masih lurus lagi Bros ya. Kemudian nanti ada jalan namanya Pangkalan 2. Nah itu cukup gede ya untuk jalannya, nanti tinggal kita belok kanan dan akan masuk ke sana, lurus posisinya ada di sebelah kanan. Kemudian untuk sedangkan sampah dari Kabupaten Bekasi itu berada sedikit lebih jauh ke arah timur Bros. Jadi terpisah oleh pemukiman warga dan masuk ke wilayah Kelurahan Burangkeng yang beberapa bulan lalu sempat terjadi longsor sampah dan membuat udara Bekasi tercemar. Nah, berangkat dari kejadian itu, warga Burangkeng juga menuntut pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyediakan anggaran untuk warga Burangkeng seperti yang diterima oleh warga Sumur Batu, dan tentunya itu menjadi demo yang cukup besar ya Bros ya. Oke Bros, kita kembali pembahasan TPST Bantar Gebang. Jadi TPST Bantar Gebang setiap tahunnya itu menerima 57% sampah fast food, 14% plastik. Luar biasa ya Bros ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus lebih peduli lagi nih dengan sampah-sampah kita, agar di kemudian hari sampah-sampah yang kita hasilkan tidak menjadi momok yang menakutkan. Karena TPST Bantar Gebang sendiri khususnya itu udah sangat kritis Bros. Walaupun untuk saat ini pemerintah sudah membuat satu terobosan untuk membuat TPSA yang didirikan pada tahun 2019 untuk meleburkan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah nih Bros. Namun perlu kalian ketahui juga ya Bros ya, hanya sampah-sampah berkalori tinggi seperti kertas, kardus, dan sejenisnya yang bisa dilebur, sedangkan plastik dan logam itu nggak bisa dilebur Bros. Jadi bisa dipastikan ya Bros ya, sampah-sampah yang masuk itu tidak seimbang dengan kapasitas atau kebutuhan dari TPSA itu sendiri Bros. Nah, sekedar informasi, TPSA itu adalah pembangkit listrik tenaga sampah ya Bros ya, jadi sama kayak PLTU Bros. Yang dimana untuk saat ini masih dikaji terus nih Bros oleh pemerintah dan vendor pihak ketiga untuk jadi solusi jangka pendek, karena untuk solusi jangka panjang itu belum mampu ya Bros ya mengurangi tumpukan gunung sampah yang ada di TPST Bantar Gebang. Tapi perlu kalian ingat nih Bros, untuk tinggal di daerah ini sangat tidak direkomendasikan oleh WHO ya Bros ya, dikarenakan potensi terkena penyakit kronis yang sangat tinggi nih Bros. Namun di sisi lain, sebagian warga sekitar juga mempunyai cerita unik nih Bros. Tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai pengais sampah individu seringkali menemukan barang-barang berharga seperti logam mulia, cincin, anting, kalung emas, dan berlian. Bahkan nih Bros, ada cerita yang cukup membuat kita terperangah, apalagi kita yang saat ini mikirin cicilan ya Bros, yang menumpuk seperti gunung ya Bros ya. Jadi saya pernah mendapatkan cerita ini dari sumber yang terpercaya bahwa pernah ada salah satu dari mereka menemukan tas yang berisikan dolar Bros, yang kalau mungkin dirupiahkan sekitar 600 juta rupiah. Wow. Maka gak heran juga nih bagi sebagian orang tempat ini merupakan tempat yang sangat dihindari. Namun ada sebagian orang yang menganggap tempat ini merupakan harta karun yang sangat seksi Bros.
Baik, sekarang kita lihat lebih jauh seperti apa sih kondisi TPST Bantar Gebang, baik dari fasilitas yang ada, kemudian aktivitas di dalamnya. Ternyata ada hal unik loh di dalamnya, mulai dari pedagang makanan, minuman yang tersebar di beberapa titik, dan juga lapangan mini soccer yang dibangun oleh pemerintah untuk para karyawan bekerja di sana. Dan ada juga loh pintu-pintu keluar yang langsung terhubung dengan pemukiman warga seperti perkampungan pada umumnya. Tanpa berlama-lama, kalian bisa nonton videonya Brox ya sampai akhir. Oke, gue mau ngucapin terima kasih untuk supportnya, dan semoga dari video ini kita bisa banyak mendapat informasi yang bermanfaat agar kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi dalam menjaga alam kita. Oke bro, semoga kalian selalu sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brox. Ini bang, kalau keluar lewat mana ya? Sini bisa ya? Sini Kalau ini kampung bisa ya? bisa. Oh, nembus ke Kampungnya. ini ya? Apa? BTR? Lewat mana? Sini apa sini? Ini Oh, kalau ini mentok ya? enggak, ini juga bisa Serang. Oh, Serang kali ya? Oh, iya deh. Makasih bang. Kalau ke sana ya? Ikutin jalan ini. Ntar ada jembatan yang ada Iya. posnya, turun. Oh, turun ya. Kalau ini BTR lebih dekat bang? Posisi Bantar Gebang. Iya, ke perumahan ini sih Duku Jamrut. Jauh gak? Oh, jauh. Enggak. Jamrut lewat sini deket ya? Jamrut bisa kan lewat sini? Jamrut lu bisa. Oh, dekat sama sini ya? Oh, Kalau sini bisa dekat. oh gitu ya? Jauh muter. Jauh ya motor ya? Iya deh. Oke deh. Ini nanti balai desa ketemu tuh ya, jalan raya. Kalau ketemu jalan raya gede aja ambil kanan. Ambil kanan aja deh. Oke bang, makasih bang. Ya bang. Mari.